mengurangi kualitas daripada pembelajaran kita ya. Dan di sana juga saya pikir dengan Zoom sepertinya lebih efisien penggunaan bandwidth-nya ya. Oke, baik. Kalau Anda mau turn off-kan untuk efisiensi bandwidth Anda juga tidak masalah ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan kuliah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang ya, F5 dulu. Oke. Ya, kita bicara tentang global business ya. Namun demikian nanti kita akan melihat juga di dalamnya bagaimana sebuah sistem informasi itu dirancang. Ini judulnya saya lupa untuk saya perbaiki. Tapi anyway ini kita akan melihat ke dalam tentang informasi ya. Oke, nah ini untuk tujuan kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem informasi, sebetulnya sistem informasi itu dia akan mengolah data menjadi sebuah sistem informasi, menghasilkan informasi ya maaf. Jadi ada sistem informasi ya seperti yang saya sampaikan, ada sistem informasi dia akan mengolah data ya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini ada input, ada output, ya. Kemudian inputnya adalah berupa data dan outputnya adalah berupa informasi. Ya, nah sekali lagi bahwa di dalam sistem informasi ini, ya, sistem informasi ini itu dia mengolah data menjadi informasi. Nah sebetulnya bahwa informasi itu adalah gimana? Untuk ini Pak Agus sudah share screen kah? Oh, sorry. Ya, sorry. Tadi saya matikan ya. Iya, Pak. Ya, kalau memang itu ingatkan ya, soalnya juga kadang saya screen ya. Ya, tadi saya matikan untuk presensi. Oke, saya ulangi ya. Jadi sekali lagi bahwa di hari ini kita akan bicara tentang sistem informasi ya. Bagaimana sebetulnya informasi itu. Ya kemarin di pertemuan yang lalu kita lihat apa itu data dan apa itu informasi. Sekali lagi bahwa dalam sebuah informasi dia sebetulnya dalam mengolah masukan menjadi keluaran, mengolah data menjadi informasi. Nah kata mengolah ini adalah memproses, ya dalam memproses. Ya. Nah informasi itu sendiri adalah satu kalau saya sampaikan boleh saya sampaikan bahwa sebetulnya terkait bagaimana sistem itu mengolah data yang berasal dari sebuah aktivitas mengolah data yang dari sebuah aktivitas bisnis ya. Nah sekali lagi bahwa di perkataan bisnis di sini adalah bukan hanya terkait dengan ada bisnis ada uang ya. Sekali lagi nih, tapi bisnis ada urusan ya, suatu aktivitas yang memang nantinya akan menghasilkan satu tujuan gitu kan. Nah, kemudian sekali lagi bahwa bagaimana yang ada di dalam informasi ini sebetulnya adalah dia ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk proses yang dilakukan oleh simulasi dia adalah mengolah data yang berasal dari berbagai macam aktivitas sebetulnya yang di dalam. Jadi maka di sini nanti kita akan melihat ya ada proses bisnis ya, proses bisnis yang dikelola sehingga nanti proses bisnis itu bisa diakomodasi lah, bisa dimasukkan dalam simulasi. Artinya bahwa simulasi itu bisa memotret proses bisnis yang ada di dalam satu organisasi. Ya, satu contoh di TNI Elektro atau di Undip, ya kan?
Kalau kita bicara tentang sistem informasi akademik, nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebetulnya dilakukan? Gitu? Sistem informasi ini sebenarnya memotret bisnis urusan, proses bisnis, proses atau urusan-urusan yang ada di dalam aktivitas akademik. Satu contoh, misalkan pada saat Anda melakukan isian rencana studi, ya toh? Nah, nanti kalau kita lihat isian rencana studi itu apa sih? Nah, bagaimana prosesnya? Oh, mahasiswa mengisi mata kuliah apa saja yang akan dipilih atau diikuti kuliahnya, ya kan? Nah, setelah memilih ada tahapan tanggal tertentu. Oh, terakhir mengisi. Kemudian dosen, wali khususnya, kemudian dosen wali itu menyetujui pengisian rencana studi yang telah dilakukan oleh mahasiswa walinya. Kalau sudah setujui, berikutnya adalah mahasiswa itu berarti berhak untuk mengikuti satu mata kuliah tertentu. Dari sini sudah terlihat ya, bahwa itu ada proses aktivitas urusan-urusan yang dilakukan oleh mahasiswa itu, yang tentunya datanya akan dimasukkan dalam informasi, datanya akan ditangkap, diakomodasi dalam informasi. Sehingga di sini bagaimana sebetulnya hubungan terhadap informasi ini, ya, nanti kita lihat. Kemudian bagaimana sistem itu sendiri nanti melayani berbagai macam level manajemen, level katakan dalam organisasi itu. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa di dalam organisasi ya di teknik elektro misalkan atau di fakultas teknik ada dosen, ada ketua departemen, ada ketua program studi, ketua departemen, kemudian ada dekan gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada beberapa level dari staf maupun ya katakan orang-orang di dalam organisasi yang ada di fakultas teknik. Nanti kita akan lihat. Jadi dimanapun itu, kalau misalkan suatu organisasi, suatu kantor, suatu perusahaan, gitu ya, itu di sana mesti ada level-levelnya. Ya, oke. Yang berikutnya, mengapa sistem itu perlu bekerja sama? Artinya apa? Bahwa di dalam organisasi itu, ya masing-masing tidak bisa sendiri ya. Oke. Dan tentunya bahwa untuk berbagai macam urusan biasanya saling berkoordinasi dan kolaborasi. Dan di dalam implementasi penerapan deployment daripada informasi tentunya juga membutuhkan satu teknologi ya. Dan akhirnya bahwa bagaimana sebetulnya peran sistem informasi ini ya pada bisnis yang ada. Kalau di akademik, bagaimana peran dari informasi akademik untuk proses akademiknya. Nah, oke. Kami sini bisa ada gambaran ya apa yang kita pelajari. Aaron? Sudah, Pak. Ya, paling tidak garis besarnya ya. Oke. Baik. Nah, ini ya contoh ya kalau Anda mau melihat buku ini, buku dari pegangan kita, ya ini nanti ya contohnya adalah satu informasi itu ya yang digunakan oleh satu organisasi ya. Di sini ada perusahaan namanya BASF, dia perusahaan bergerak di bidang kimia begitu ya. Sekali lagi nanti dalam kacamata kita informasi ini kita lihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi manajemen, dimensi organisasi maupun dimensi teknologinya ya. Oke. Dan nanti sebetulnya bahwa dimensi manajemen itu apa yang dilakukan? Nah, ini kira-kira manajemennya, organisasi manajemennya, orang-orangnya itu harus ngapain? Gitu. Jadi kalau misalkan di sini contohnya adalah bahwa dia harus
merancang. Kira-kira saya akan menerapkan informasi ini kapan, orang-orangnya siapa saja, ya kan? Nah, sampai akhirnya di sini organisasi yang bergerak adalah orang-orang yang akan menggunakan informasinya, ya, timnya siapa saja, ya, dan teknologinya apa yang digunakan? Oh, ini mereka percaya dengan IBM, ya, IBM istilahnya di sini penyedia jasa untuk layanan teknologinya, ya, untuk pengembangan sistem informasinya, dan juga ya menggunakan social network, ya. Dan itu tergantung daripada manajemennya. Kalau di contohnya di tempat kita di Undip, manajemen pertama kali dia akan menggunakan informasi, nah informasi ya membentuk timnya, ya, tim IT-nya. Kemudian berikutnya kalau udah ada tim IT, kira-kira apa setelah ada tim IT? Oh, dikembangkan aplikasinya. Kemudian berikutnya adalah sudah jadi diimplementasikan, ya kan? Nah, diimplementasikan ke semua program studi atau ya sekatan fakultas-fakultas gitu ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan manajemen untuk bisa menerapkan informasinya. Organisasinya tadi, oh orang-orangnya siapa saja? Ada tim khususnya di universitas, ada juga operator-operator di tiap program studi harus dipersiapkan, ya kan? Nanti orang-orangnya yang mengoperasikan, ada dosen juga, bahkan ada mahasiswa, ya kan? Nah, mahasiswa ini sendiri kalau dari sisi manajemen setiap kali masuk sebagai mahasiswa baru, ya pertama kali di semester pertama itu, mereka akan diberikan gambaran tentang informasinya. Artinya bahwa langkah-langkah itu dilakukan, ya kan? Nah, teknologinya apa? Wah, teknologinya basis web, ya kan? Ya. Jadi database-nya apa saja, kemudian aplikasinya bagaimana dan sebagainya di ranah teknologi. Itu sudah bisa diakses secara publik, ya kan, dari luar Undip. Jadi secara teknologi bisa sudah diperhatikan. Yang intinya apa? Nantinya bahwa intinya memberikan sebuah informasi yang memudahkan untuk ya, memudahkan untuk melaksanakan kegiatan akademiknya. Nah, ini adalah di dalam bisnis solution-nya. Ya kan? Oh, kalau dengan demikian ya, kalau demikian bahwa nanti mahasiswa atau orang-orang yang memang memanfaatkan informasi bisa dengan mudah. Nah, inilah gambaran bagaimana sebetulnya sebuah informasi itu ya, penting, ya toh, dalam suatu organisasi, ya, dalam melakukan aktivitas bisnisnya, ya. Jadi sekali lagi urusan-urusannya bagaimana direncanakan, ya kan, dilihat, ya, kemudian nanti diakomodasi di dalam sisi informasinya. Oke, ini gambaran umumnya kira-kira sebetulnya langkah apa yang perlu dilakukan. Ya, sekali lagi Anda harus melihat dari 3 dimensi ini, yaitu manajemen, organisasi, dan teknologi. Ya. Nah, sekarang kita melihat ya, bisnis proses atau istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah proses bisnis. Proses itu ya satu aktivitas sebetulnya, ya, aktivitas-aktivitas yang ada dalam organisasi. Dan aktivitas ini tentunya harus bisa diorganisasi dan dikoordinasikan, ya. Artinya bahwa tahapan pertama kalau mau mengisi atau mengikuti kegiatan kuliah, langkah pertama adalah mahasiswanya mengisi rencana studi atau melakukan IRS. Berikutnya dosennya juga, dosen wali khususnya itu menyetujui IRS-nya. Nah, ini harus diatur saat kapan mahasiswanya. Oh, mahasiswa itu mengisi di bulan, kalau ini berarti bulan apa palingnya? Agustus lah katakan. Agustus terakhir tanggal apa? Tanggal 9 misalkan, 9 Agustus. Nah, dosen wali juga di situ bisa menyetujui di tanggal-tanggal itu. Kemudian tanggal berikutnya ada program studi itu sudah membagi, ya, ini sudah otomatis bahwa nanti pada saat program studi sudah jadwal sudah bagus, itu tinggal di launch. Oh ya, di launching artinya bahwa dibuka untuk proses kuliahan, pengisian IRS,
tanggal sekian, ada yang mengisi mahasiswa dan dosen wali. Kemudian program studi meresmikan, katakan membuka kegiatan perkuliahan. Nah, ini adalah sebenarnya tahapan-tahapan ya, proses-proses yang ada. Ya, prosesnya ada. Yang tujuannya adalah apa? Ya tadi memberikan satu servis, satu layanan gitu ya. Dalam hal ini adalah layanan akademik, berarti servisnya akademik. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dari mahasiswa mengisi, kemudian di set up oleh program studi, kaprodinya, ya kan? Berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang diorganisasikan, yang diatur, ya kan? Yang dikoordinasikan saat kapan, ya dok, dimulai, kemudian siapa saja yang nanti akan mengolah informasi, pembuatan informasi. Yang tujuannya apa? Menghasilkan tadi, kalau misalkan akademik, menghasilkan layanannya, layanan akademiknya dengan lebih baik, lebih mudah lebih mudah dijalankan gitu ya. Artinya sekarang Anda, kalau saya tanya misalkan, selama ini Anda melakukan IRS, kuliah, itu bagaimana menurut Anda proses itu sendiri? Aron, gimana Aron? Menurut Anda? Tes bagaimana tadi, Pak? Ya, tadi kalau selama ini Anda mengikuti perkuliahan di elektronik khususnya gitu ya. Di dalam memanfaatkan informasi itu, bagaimana perasaan Anda lah? Menurut Anda, bagaimana informasi yang ada? Sistemasi bagaimana ya, Pak? Maaf. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau kita lihat sebetulnya nantinya tadi saya sampaikan bahwa simulasi itu sebetulnya adalah mengakomodasi proses bisnis yang ada. Ya kan? Yang artinya bahwa nanti sebetulnya simulasi itu mengakomodasi proses bisnis yang ada untuk apa? Menghasilkan layanannya. Jadi kalau misalkan di Undip begitu ya, layanannya apa sih sebetulnya? Ya layanan memberikan perkuliahan, satu contohnya ya, memberikan perkuliahan yang baik. Nah, layanannya macam-macam ya, layanan untuk informasinya bagus, kemudian aktivitas yang lainnya mudah dikoordinasikan. Artinya dengan informasi itu saya yakin bahwa Anda sekarang sudah semakin mudah. Oh, saya tinggal ngisi IRS. Oh, saya mengikuti kuliah dengan online. Ya. Itu adalah sebetulnya proses bisnis yang ada di dalam satu organisasi yang nantinya dimasukkan ke dalam informasi. Ya, kalau lebih detailnya apa itu proses bisnis adalah aktivitas-aktivitas. Ya, tadi saya contohkan, pertama kali ngisi IRS-nya mahasiswa, kemudian disetujui IRS-nya, kemudian perkuliahan, ya, sampai terus kuliah pertemuan pertama, 2, 3 sampai 7, kemudian ada meet. Nah, itu ada aktivitas-aktivitas. Ya, collection of activities, ya. Yang digunakan untuk apa? Menghasilkan produk atau service. Service kita, produk kita dari akademik adalah melakukan perkuliahan dengan baik, tertata, tersusun rapi, terorganisir, ya kan? Sampai akhirnya tadi, oh kalau misalkan sudah ada meet ya, atau kuliah, ya, kalau kuliah di sini berarti nanti siapa yang bekerja? Dosen-dosen semua, ya kan? Pada saat meet, dosen Anda juga bekerja. Ya, sampai akhirnya sudah selesai, ada ujian juga, nanti siapa yang bekerja, ada administrasi dan sebagainya, ya kan? Jadi sekali lagi bahwa proses bisnis ini adalah kumpulan aktivitas yang memang digunakan untuk menghasilkan satu produk atau service. Dan aktivitas ini didukung dengan aliran, ya, aliran material. Oke, kalau ini mungkin aktivitas kita jasa, mungkin aktif materialnya tidak begitu kelihatan, ya. Informasi, tentunya ada informasi ya. Oh, ini ada mahasiswa
yang mengikuti mata kuliah itu mata kuliah ini sebanyak 28 orang. Ini ada informasi. Karena apa? Dari mana ada informasi itu? Oh, pertama di IRS yang daftar adalah siapa tadi? Aaron, Janoval, dan sebagainya. Yang akhirnya ketemu informasi. Oh iya, ini 28 orang. Bisa diketahui. Ya kan? Ini tadi kalau nama satu-satu, ada Aaron, Noval, ada Hendrik, ada Prabu, Rehan, dan sebagainya, itu adalah datanya. Tapi itu saya melihat, oh ini ada jumlah peserta sebanyak 28. Nah, ini berarti itu sudah berupa informasi. Ya. Ada aktivitas saya untuk mengajar tahu, oh ada 28 orang yang mengikuti perkuliahan ini. Pada saat Anda melakukan presensi 1, 2, 3 melalui scan QR code, oh saya ada informasi hari ini ternyata yang ikut hanya 27. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah ada informasi yang diperoleh dari apa? Dari aktivitas Anda pada saat melakukan QR code. Sekali lagi ada alirannya. Minggu pertama ada 28 orang, minggu kedua ada 28 orang lagi, minggu ketiga ada cuma 27 orang misalkan. Ini ada aliran informasi. Ya kan? Oh, pada minggu pertama si Andi kuliah, minggu kedua kuliah lagi terus sampai akhirnya ketemu oh Andi selama perkuliahan ini pernah tidak ikut presensi 1 kali misalnya. Nah, di belakang ada informasi. Jadi aktivitasnya ada informasi yang terus berjalan. Ya, dan knowledge di antara participant in proses bisnis. Nah, partisipannya di dalam proses bisnis kita, kuliah kita apa? Oh, aktivitas kuliahan. Anda melakukan presensi. Oh, saya tahu. Oh, siapa Rehan kuliah. Ya kan? Oh, kemudian ada kuis dari minggu ini begitu ya, saya misalkan kuis. Terus Anda mengerjakan kuis, oh ada informasi bahwa nilainya sekian. Ya, saya tahu nilai Anda berapa, Anda juga tahu nilai dari saya berapa, misalnya seperti itu. Among the participant in business process. Ya, proses bisnisnya apa? Gitu. Sekali lagi pertama kali ngisi IRS, kemudian ada persetujuan dari dosen wali, kemudian kuliah, kemudian pada saat sudah semester akhir ya akhir semester ada UAS, kemudian ada nilainya, ada IPK-nya. Ini terus berjalan. Proses bisnis seperti itu. Sampai akhirnya nanti insya Allah Anda lulus di semester 8 begitu misalnya, ada tahapan proses yang Anda ikuti. Oh, ngambil TA, kemudian ujian TA, sampai akhirnya kenyataan lulus, nilainya berapa, ketemu. Nah, ini adalah tahapan proses bisnis yang dilalui oleh mahasiswa. Ya. Sampai sini bisa dimengerti ya. Artinya bahwa secara definisi itu adalah kumpulan dari aktivitas yang dibutuhkan untuk melakukan menghasilkan satu produk atau servis. Tergantung dari bisnisnya apa, urusannya apa. Ya, dan tentunya aktivitas itu akan ada data yang memang diolah, masa informasi, akan ada komunikasi dari orang-orang yang memang berpartisipasi dalam proses bisnis di kegiatan itu. Ya. Jadi sekali lagi juga dikatakan di sini bisnis proses juga mengacu pada bagaimana sebetulnya dalam organisasi itu saling berkoordinasi, pekerjaannya berkoordinasi. Ya, informasi, knowledge-nya, kemudian berbagai cara bagaimana sebetulnya ya tadi nantinya di dalam organisasi itu bisa saling berkoordinasi. Kalau misalkan untuk aktivitas akademik di sini, prodi tahu mahasiswa ini udah mau lulus, ya kan? Nah, mahasiswa ini ada masalah, mungkin belum mencapai nilai minimalnya misalnya. Nah, ini semua ada. Ya. Bisa diterima ya, kira-kira ya, bagaimana sebuah proses bisnis? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak.
Nah, ini contoh, ya, contoh proses bisnis sebetulnya. Lebih banyak pada fungsi dari satu area, misalkan ya, satu contoh tadi saya sampaikan, kalau pada saat pendaftaran KRS, siapa yang bekerja atau pengisian pencari atau melakukan IRS, siapa saja. Di situ ada mahasiswa, di situ ada dosen wali. Ya. Nah, kalau contoh yang lain di suatu perusahaan, misalkan pada satu bagian manufacturing atau produksi, ya kan, proses bisnisnya apa? Ya. Oh, ini produksinya dibikin dulu. Jadi katakan membuat apa ya, lemari misalkan, lemari ukurannya katakan harusnya dimensinya berapa, 2 meter kali tinggi 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, yaitu kemudian lebarnya katakan 60 cm. Kemudian dicekking quality, betul nggak sih hasil daripada apa namanya produksinya, lemarinya betul 2 meter nggak tingginya, John? Oh, ini kok tingginya nggak 2 meter nih, 1,95 saja. Ya. Kemudian produksi build and of material, karena oh ini butuh, karena kayunya udah pesan segala macam dari berbagai macam supplier, ketahuan nih untuk membuat lemari ukuran 2 meter kali 80 kali 1 meter kali 60 cm itu butuh kayu sekian misalnya. Hanya dihitung kayunya dari supplier A sekian, supplier B sekian dan sebagainya. Ketemu ya. Ya. Sampainya kalau sudah jadi misalkan ada yang jualan nih, penjualan sales and marketing. Nanti petani biasanya kalau sekarang si penjual ini ada customer-nya siapa misalkan gitu. Customer-nya nanti ada beli apa saja misalkan. Kemudian setelah beli bagaimana masukannya, bahan baliknya, produknya bagus apa tidak, misalkan begitu. Ya, disinformasi juga disiap juga sebenarnya sama nih. Pada saat pertama pengisian IRS, ya kan, atau melakukan IRS, siapa saja ini tahapannya? Tadi sudah data. Prodinya sebetulnya men-setup dulu mata kuliah yang ditawarkan. Berikutnya mahasiswa melakukan IRS. Yes. Berikutnya mahasiswa melakukan IRS, setelah mahasiswa melakukan IRS, dosen walinya menyetujui. Nah, ini tahapan proses IRS-nya. Berikutnya setelah tahapan IRS, ya kan, misalkan pertama IRS, proses bisnisnya IRS, kemudian perkuliahan, gitu. Ada UTS, ada kuliah lagi, misalkan ada UAS lagi, udah UAS, ujian UAS. IRS, proses bisnisnya bagaimana? Kaprodi membuat jadwal dulu, gitu. Kemudian mahasiswa IRS. Kemudian dosen walinya, nah, misalkan wali. Nah, kemudian berikutnya proses aktivitas berikutnya fungsi untuk kuliah, ada mahasiswa atau dosen membuka kuliah dulu, men-setup kuliah presensi, mahasiswa mengisi. Gitu. Kalau ada nilai kuis, ya mungkin diisikan juga. Nah, ini contohnya, ya. Jadi Anda nanti harus bisa melihat kira-kira tahapannya apa saja dan proses bisnis yang terjadi di situ apa saja. Ya, kalau misalkan nanti ada KP, ya KP berarti datanya sekarang lain lagi, berarti kan KP nanti ke tempat kerjanya, ya kan. Nah, kalau misalkan KKL juga beda lagi, ya kan, tugas saya beda lagi. Nah, ini sebetulnya adalah kita bisa melihat, ya kalau ini secara fungsional lah dan bahwa jelas gitu. Tapi kalau di tempat kita fungsionalnya sudah kelihatan sebetulnya, pengisian IRS, perkuliahan, ada KP, ada. Tapi memang tidak terlihat secara fisik ya. Tapi proses bisnisnya, aktivitasnya apa saja.
Kira-kira begitu ya untuk saya berharap Anda kira bisa melihat. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat bagaimana proses bisnis, nah kita nantinya paling tidak juga bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana proses bisnis itu sendiri kita tuangkan ya kan, dalam bisnis proses model. Ini gambaran secara apa namanya top of view ya dari aktivitas. Jadi kalau misalkan ada suatu proses pemesanan lah, jadi kalau kita lihat di sini ada order enggak? Oh ya nggak ada di sini. Tapi oke, contohnya ini adalah proses dari pengisian aktivitas untuk apa pemesanan barang. Ya. Nah, siapa yang terkait? Kalau tadi contohnya pada saat pengisian RS ya, ataupun melakukan IRS, ada mahasiswa, ada dosen wali di situ. Ya, orang-orangnya yang nantinya berpartisipasi untuk mengisi data atau mengolah data dalam sisi informasinya dalam proses bisnis itu siapa saja. Ya, kalau contoh di sini pada saat pesan satu barang, sales harus membuat pesanan ya. Oh misalkan saya sales, saya tanya sama Noval belinya apa? Oh belinya ini. Oke, akhirnya saya sebagai sales mengirimkan ke perusahaan saya lah katakan ya, ataupun ya, tempat saya bekerja. Oh ini loh si Noval pesan barang ini. Nah, udah toh langsung kalau sudah pesan barang biasanya pesan barang mesti harus bayar ya. Nah, siapa yang ngurusi barangnya? Bagian akunting nih. Nah, akunting ngecek. Oh iya, oke, cek kredit. Oke, ada uangnya misalkan ya, sudah dicatat. Disetujui. Harus disetujui, ya barulah dibikinkan ya kan. Oh, dibikinkan tadi pesan apa namanya? Misalkan lemari ukuran 200 cm tinggi, kemudian 1 meter. Oke, udah bayar nih. Atau bayar lunas atau kredit, itu urusan belakang lah. Kalau sudah bisa terus dibikinkan barangnya. Ya. Nah, sisi lain di sini si manufakturnya membuat ini. Ya, pada saat satu bersamaan dia pesan ke bagian pembuatan, ya kan? Kemudian ya udah ada invoice-nya, tagihannya, dan kalau sudah jadi maka akan dikirimkan barangnya. Dan ini ya katanya ini antara tagihan dan barang yang sudah jadi mungkin bisa dikirimkan bersama. Nah inilah tahapan proses bisnis. Sekali lagi Anda harus bisa menangkap bagaimana proses bisnis itu dijalankan atau dilakukan. Aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di dalam proses bisnis itu. Siapa-siapa saja yang memang berkontribusi ataupun berpartisipasi di dalam aktivitas-aktivitas itu. Ya, kalau misalkan contohnya untuk pengisian melakukan IRS, gitu, ada mahasiswa, ada dosen wali. Ya, ini jadi sebenarnya ada juga prodi juga ya, kaprodi menetapkan jadwalnya. Ya, jadwal. Kemudian nanti tahap berikutnya mahasiswa isi IRS. Tahap berikutnya dosen walinya menyetujui. Nah, ini. Ya. Nanti kita akan belajar, insya Allah minggu depan kita akan belajar lebih detail tentang BPMN. Ya, business process model notation. Jadi menggambarkan, ya, menotasikan bagaimana bisnis proses yang ada dalam satu aktivitas. Ya. Oke. Nah sekarang
saya mau tanya kira-kira nih, ada yang bisa ya dari contoh ini, ada yang mungkin bisa memberikan contoh lain ya, Anda temui pada saat Anda apa ya, ya mendapatkan pelayanan atau membeli apa, produk apa begitu. Saya Pak, Siapa ini? Zwingli Pak. Zwingli ya, Zwingli. Silakan Zwingli. Mungkin yang bisa saya pikirkan Pak, yang mirip kali itu kayak memesan makanan di restoran gitu. Oke. Nah, kan untuk salesnya kan kita bisa melihat dulu menu yang disajikan. Lalu setelah kita sudah tentukan menunya, kita pilih, kita pesan, berarti kita akan memberikannya ke kasir. Nah, itu di situ masih tahap sales. Setelah diterima kasir, kita baru masuk ke accounting, dicek berapa harganya gitu. Setelah dicek berapa harganya, pasti kita bayarkan dulu. Sudah di-approve gitu, sudah artinya saya sudah membayar gitu, barulah dari kasir memberikan ke dapur gitu untuk masakannya itu atau makanannya itu diproses. Nah, setelah dimasak baru dikirimkan ke meja yang dituju. Itu sih produknya. Ya, bagus itu. Ya betul. Jadi itu tahapan itu harus dipahami. Ya, dipahami sehingga nanti tahu. Satu contoh ya. Wah, ini pada saat tadi pesan menu. Nah, di sini mulai kelihatan ini menu yang dicatat apa, ataupun kita perlu data apa yang dicatat dalam pesan menu. Misalkan harus disiapkan data menunya dengan misal menu makanan, kodenya apa, harganya apa. Nah ini nanti sampai ke situ. Ya kan? Nah, tambah lagi tadi misalkan Zwingli, aduh saya tidak punya uang cash nih, adanya Shopee misalkan, ini bukan promosi ya. Bayarnya pakai Shopee. Nah, berarti nanti pada saat Anda mendesain pembayaran itu, nah, paling tidak dilihat, oh pembayaran jenis pembayaran ada yang cash, ada yang Shopee, ada yang mungkin OVO, ada yang mungkin pakai kartu kredit. Nah, kan? Itu contoh-contoh. Jadi skala pertama ini mulai nih Anda harus bisa melihat tahapannya apa. Kalau sudah tahapannya itu detailnya, aktivitasnya apa, dan nanti datanya apa. Ya kan? Nah, sampai ketemu tadi sudah bayar, pesannya minum mungkin apa lemon tea mungkin ya, senang saya nggak tahu sebenarnya sih dia nggak pesan lemon tea, terus pesannya mie misalkan, mie, wah ini paket apa misalkan, nah ini juga nanti akhirnya ketemu harga, ya ketemu harga, ada kalkulasi prosesnya jumlahnya berapa, oh dapat diskon nih karena memakai online apa Imane gitu, Imane apa gitu ya, ada diskon. Nah, jadi sampai segitunya. Ya, oke. Ya sampai ketemu udah ya makan selesai. Tapi sebetulnya ya itu tadi selesai. Nah, tapi bagaimana dia memanage prosesnya agar bisa ditangkap dalam informasi. Dan ketemunya apa ya? Ketemu nanti di belakang, oh duitnya labanya berapa itu Pak hari ini ada nilai omsetnya berapa yang diterima. Nah ini di belakang itu semua. Nanti di belakang itu. Tapi yang pertama adalah harus tahu proses bisnis seperti apa. Ya bagus. Artinya bahwa Anda sudah bisa melihat tahapannya. Tapi nanti Anda harus lebih detail lagi. Ya. Karena pada dasarnya apa? Bahwa di sistem informasi nanti adalah yang mengolah data, ya kan? Mengolah data, tentunya datanya detailnya seperti apa. Dalam kaitannya adalah bahwa informasi itu tidak terlepas dari penggunaan basis data, database, ya kan? Seperti yang mungkin Anda sudah pelajari di semester lalu atau ya pokoknya Anda pelajari database, Anda harus melihat database-nya itu butuh apa tabelnya, bagaimana relasi antar tabel misalkan. Nah, kalau Anda tidak mampu mendefinisikan proses bisnisnya, nanti pada saat akan mendesain database-nya itu ya susah, ya kan? Karena dia tidak tahu tahapannya dari mana gitu kan.
yang dibutuhkan apa saja. Jadi sekali lagi dalam top of view-nya Anda sudah bisa melihat dulu apa saja, baru ke bawah. Oke ya. Ya, ini nanti kita akan belajar lebih detail besok, insya Allah minggu depan. Karena ini masih cerita tentang ya, ngobrol-ngobrol aja lah. Sebetulnya bagaimana IT improve, meningkatkan proses bisnis. Kalau dulu manual ya mungkin kalau masih ada jual beli, ada beberapa kali itu ya di waktu itu yang dilengkapi dengan informasi ya karena mungkin layanannya kecil ya, hanya warung hanya mie goreng misalkan. Beli berapa? 5 bang, gitu kan? Minumnya apa, es teh? Udah. Belinya apa tadi bang? Catat lagi manual gitu ya. Hitung satu. Jadi nanti yang bayar nunggu, yang membeli nunggu. Nah, namun dengan informasi ini, dengan IT di sini, improve, meningkatkan layanan, ya. Cepat bayarnya. Jadi ada tadi beli apa, langsung ketemu ini bayarnya ketemu sekian. Nah, intinya nanti masih bisa mengotomasi langkah-langkah di proses bisnisnya. Yang sebelumnya mungkin dibuat secara manual, ya harus ngecek dulu. Punya tagihannya punya Zugli udah dibayar belum? Wah, rame gitu. Tapi nggak sistem udah jelas, ketahuan. Kalau misalnya contoh lain di pendidikan ya, kalau zaman dulu, ini Agus Sofa udah bayar SPP belum nih? Harus menunjukkan bukti kertas pembayarannya. Kalau nggak bisa, kamu nggak bawa bukti kertasnya, nggak bisa. Padahal saya udah bayar, tapi dia belum bayar karena kertasnya nggak dibawa, dia harus manual lagi. Tapi sekarang Anda tanpa kertas sudah bayar langsung di bank, misalkan bayar UKT langsung masuk. Nah, disinilah sebetulnya jadi banyak hal-hal yang di-improve, ya, artinya lebih mudah, lebih cepat, efisien. Yang semula harus secara manual, sekarang udah otomatis. Ya, yang pada dasarnya bahwa teknologi ini sudah banyak memberikan satu hal positif lah, ya, memberikan peningkatan daripada layanannya. Ya. Dan kalau ya sekarang dikasih informasi, Anda bisa dengan cepat. Ya, kalau misalkan dulu kalau membayar SPP begitu ya, itu yang tahu paling bagian pembayaran aja. Kalau mau tanya ke bagian pembayarannya, si Agus sudah ini belum kan? Oh belum bayar. Nah, tapi kalau sekarang sistemnya udah kelihatan nih, ya kan? Jadi di Prodi sudah tahu nih. Oh misalkan Zungli sudah bayar SPP-nya, UKT-nya. Belum heret, kelihatan di situ langsung. Jadi ketahuan, ya kan? Sudah bayar apa belum udah ketahuan dengan sistem itu. Bahkan sampai hereknya, ya kan? Karena pada bagian herek yang akan memberikan informasi, ya kan? Anda melakukan herekistrasi, sistemnya sudah menyadari itu dan udah herek. Udah IRS belum? Oh belum nih, belum sempat kelihatan semua di sistem. Jadi saya sebagai dosen wali tahu anak wali saya, mahasiswa wali saya itu siapa saja udah bayar SPP, siapa saja sudah herek kelihatan, siapa saja sudah melakukan IRS. Ya, jadi katakan yang mengisi Anda, yang melakukan Anda, tapi saya sudah bisa mengakses, ya kan? Ada informasi yang saya peroleh. Nah, dari sistem informasi yang ada kaitannya dengan tahapan Anda membayar UKT, melakukan IRS dan seterusnya. Sekali lagi bahwa di sini IT dengan IS-nya berkontribusi untuk tadi peningkatan dari proses bisnis yang ada. Ya. Ya nanti
Saya harap bahwa Anda paling tidak sudah bisa memahami seperti itu ya. Bagaimana sebetulnya dengan IT, dengan IS itu, dengan TI, dengan informasi itu, semua proses bisnis akan menjadi lebih efisien ya. Layanannya juga semakin bagus. Oke, nah ini saya sampaikan juga bahwa tadi saya sampaikan di awal, di dalam satu organisasi itu biasanya ada beberapa level ya, level operasional, level middle management, dan top management. Kalau di tempat kita, ya katakan ada dosen, ada kaprodi atau kadep, kemudian ada dekan, ya, terus ada rektor atas naik lagi. Nah, sistem informasi itu nantinya akan dikelompok-kelompokkan. Nantinya penggunaannya informasi yang diberikan juga tergantung dari kelompok-kelompok. Halo? Halo, Pak. Ya, maaf, ada gangguan koneksi. Oke, saya lagi ya. Ya, jadi nanti level-level beda-beda. Ya, pada saat sisi informasi akademik di tempat kita gitu ya, ya nanti Pak Sukiran, kemudian Pak Kasturi, kemudian Biayu. Nah, itu level-level operator itu. Ya, Anda juga termasuk di sana pada saat mengisi begitu ya. Oke. Nah, ada level grupnya mahasiswa, kemudian ada operator informasi, ya. Ada juga level kaprodi ya, atau kadep. Ya. Nanti pada saat melihat situasi itu apa, di level itu beda-beda. Direktor ya nanti katakan kalau tempat kaprodi atau kadep itu tahu mahasiswa, oh si siapa Prabu mungkin kemudian si ya, sudah bayar atau mahasiswa ya kan mahasiswanya sudah bayar semuanya UKT-nya maksudnya. Nah, nanti kita tahu oh mahasiswa elektro sudah bayar semua, berarti totalnya nggak kerja 5 juta kali 100, misalkan ada apa 500 juta, oh berarti 500 juta nih UKT-nya nih semester ini.
Rektor tidak perlu tahu sampai detail, oh nanti si Prabu ini bayarnya lewat apa ini, tidak perlu tahu. Meskipun bisa juga, tapi level itu. Tapi sebaliknya, di level kaprodi misalkan, oh ini Prabu udah bayar nih, bayar tanggalnya sekian, oke misalkan. Jadi ada masing-masing dari kelompok level grup tadi itu berbeda-beda informasi yang diperoleh. Nah, di sini ya yang paling bawah itu adalah transaction processing system. Ya, ini pada dasarnya dia melakukan recording, ya, mencatat, ya, masukkan data di situ. TPS atau transaction processing system itu ada sistem terkomputerisasi yang pada dasarnya adalah membuat catatan rutin atau transaksi rutin tiap harinya dan mencatatnya. Ya, agar proses bisnis bisa berjalan. Ya. Kalau di tempat kita tadi saya contohkan mahasiswa ngisi, kemudian operatornya tahu ya kan, atau operator bisa mengisi juga, membantu mahasiswa kalau ada apa namanya kegagalan, misalkan ada gagal presensi, ya mungkin operator bisa membantu ya kan sebagai prosedurnya itu. Artinya apa? Bahwa sebetulnya data itu perlu diisikan ya kan, ada di bagian. Ya kalau rektor tidak mungkin ngisikan, oh ini Prabu Pak tadi saya misalnya kondisi jaringannya jelek, saya nggak bisa presensi, tapi saya kuliah gitu. Rektornya ngisi nggak perlu, levelnya beda. Ya. Jadi sekali lagi bahwa nanti sistem yang ada harus bisa ya, mendukung tadi layan-layan pada level-level manajemen tertentu. Oke, ini ada hal yang lain, business intelligence ya, ini namanya aja business intelligence ya, intelijen bisnis, jadi yang agak pintar. Jadi intinya juga nanti dia akan mengambil data, kemudian menganalisis, ya, dan ya memberikan data, ya informasi lah pada manajer top level, ya sehingga tahu, oh ini saya punya informasi ini, saya harus melakukan ini. Ya, contoh lain misalkan, oh bahwa mahasiswa dari angkatan Bapak di angkatan ini 19 ya, 18 ya. Anda angkatan berapa? 18 ya? 19. 19, Pak. Nah, 19. Oh, 19 IP-nya bagus. Wah, nih berarti tahu datanya bahwa IP-nya bagus. Di dalam 19 ini paling tidak dalam waktu 4 tahun lapas masuk sudah mau lulus semua. Nah, terus bagaimana? Oh, kalau lulus berarti bagus nih. Nah, misalnya, wah ini ada mahasiswa yang kurang bagus. Kenapa nih? Oh, ada masalah. Misalkan. Oh, berarti dari manajemen bisa memberikan satu keputusan. Oh, ini kalau seperti ini, mahasiswa ini ada pendampingan misalkan. Ya. Kalau di bisnis yang lain, wah ini bulan apa ini ya? Pandemik nih, turun terus ya. Ada apa nih? Oh, karena pandemik. Ya. Kalau turun, bagaimana caranya? Aduh, ini karena pandemik pemasukan tidak ada, ya terpaksa jam kerjanya dari karyawan mungkin dikurangi misalkan ya. Nah ini beberapa hal yang sebetulnya bisa diambil di top levelnya. Dengan yang istilahnya adalah business intelligence, ya, kepintaran bisnisnya, artinya ada data terus dianalisis, diolah, akhirnya dari manajemen itu bisa mengambil keputusan. Ini loh pemasukan kita, mau apa gitu. Ya satu contoh misalkan ini pandemik nih pada online semua. Wah kalau online mahasiswa butuh koneksi. Kegagalan selama ini ada masalah jarang. Ini kenapa tidak sering kuliah? Oh ternyata koneksinya terbatas kuota. Nah, berikutnya manajemen, oh udah kita subsidi dengan kuota. Nah ini hal-hal yang terkait dengan
pengambilan keputusan dalam langkah-langkah diambil dalam aktivitas organisasi ya. Kalau tadi misalkan sistemnya di supermarket, wah ini mau menjelang Lebaran nih, trennya bagaimana? Udah kita pesan aja, wah lebih tinggi nih. Trennya ini yang barang yang habis, ini kita kulaan lagi, ya kan? Pesan lagi. Jadi seperti itu. Sampai katakan detailnya ya, nanti kalau di supermarket ada kasir-kasir gitu ya. Oh ini kasir ini transaksinya cepat nih. Gitu. Kasir ini sering melakukan kesalahan. Ini semua kecatat nih. Layanannya berapa menit? Dia transaksi catat total layanan 3 menit, layanan 5 menit, dan seterusnya. Nah, di top level akhirnya tahu bahwa oh si kasir nomor 1 ini bagus terus nih performanya. Akhirnya mungkin bisa diberi reward, ya kan? Nah, kasir yang nomor 2 ini kok pelan, kenapa gitu kan? Ditanya, oh saya ada masalah begini, saya kok kesehatannya begini. Oh, karena mungkin kesehatannya ada gangguan, karena mungkin masih dia masih hamil misalnya. Oh ya udah kita kasih keringanan misalnya. Nah ini hal-hal yang tadi selain daripada teknis juga biasanya non teknis ini juga diperhatikan. Ya sekali lagi bahwa di sini ada level-level beda. Ya, dan dari perbedaan level ini juga nanti ada satu tool yang bisa menganalisis dari informasi yang diperoleh dari tiap levelnya. Nah, ini contoh kasarnya processing system-nya. Jadi kalau misalkan data employee satu karyawan, ya kan, dia kerja berapa hari, ya kan, di situ. Nah ini data masuk ke sini, kemudian ada akhirnya ketemu sebetulnya ada payroll system gajinya bagaimana. Nah ini contoh misalkan tadi presensi masuk ke saya kerja dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang misalkan, oh ya, atau sampai jam 4 sore ya kan, catat. Nah di sini apa yang dicatat? Di sini ada contohnya, employee number-nya, namanya, alamatnya, dan seterusnya. Sampai apa ini? Pajaknya harus dibayar berapa itu ada sih. Nah, ini adalah transaksi processing system. Ya, ini kalau misalnya catatan untuk aktivitas ataupun presensi dia. Ya. Kalau contoh lain dari TPS untuk transaksi kasir beda lagi. Ya kan? Oh, jumlah yang dilayani berapa, ketemu. Ya, performa dia bagaimana, ketemu. Ya. Kalau misalkan contoh lain misalnya di apa ya? Sekarang kan pembelian tiket secara online, bus, mungkin tiket kereta api, ya kan? Nah, ini semua dicatat nih, bisa ketahuan. Ya. Jadi kalau dapat pernah pergi ke atau beli tiket kereta api misalnya, Hendrik, halo, Hendrik tidur, Rik. Oke, kita on-kan kamera semua sekarang. Oke, Hendrik, pernah naik kereta api nggak? Hendrik,
Baik, halo, dengar pertanyaan saya nggak? Baik, Pak. Ya, Pernah, Pak. pernah. Kemana? Dulu dari sini, dari Solo ke Semarang. Oke, sekarang kira-kira kaitannya dengan pertanyaan saya, yang saya terangkan bisa dijelaskan? Apa yang Anda temui ya dengan apa yang baru saya terangkan tadi? Baik, Pak. Jadi, kalau naik kereta api itu kan di dalamnya tuh pertama kita memesan tiket terlebih dahulu. Kemudian di dalam di kantornya tersebut mereka mencatat dari kita nomor duduknya berapa, terus keberangkatannya jam berapa dengan kereta apa. Kemudian dari dari manajemen stasiunnya tersebut mencatat semua itu. Kemudian pada hari keberangkatannya kita duduk sesuai dengan sesuai dengan yang tercatat di tiket tersebut, Pak. Oke, bagaimana dengan sistemnya? Jadi dalam sistem itu mencatat keberangkatan, terus mencatat data diri kita terutama, kemudian kereta yang kita naiki, kereta apa gitu, Pak. Bagaimana dengan TPS-nya? Saya proses sistemnya kira-kira bagaimana? Untuk GPS-nya mungkin dengan Pak? Input ke komputernya kapan waktu kita kapan keberangkatan dan kita sampai keretanya dengan apa, terus nomor duduk berapa gitu, Pak. Diinput ke dalam komputernya tersebut. Kemudian yang input siapa? Untuk yang input dari pihak kantor stasiun, Pak. Dari gitu KA. Ya? Hah? Ya, sekarang sepertinya sistem untuk pembelian tiket itu sudah mandiri semua ya. Iya, Pak. Anda biasanya ya memang ada sih yang yang istilahnya GoShow ya. GoShow kalau ke sana. Tapi sekarang kayaknya sudah sebagian besar lah yang GoShow sangat sedikit ya. Anda sudah mobile application gitu ya. Proses bisnis di sana, transaction processing sistemnya itu ya tadi mengakomodasi dari pembelian tiket yang dilakukan secara online mungkin ya oleh Anda, oleh para calon penumpang ya. Yang itu cuma dicatat ya betul apa yang disampaikan tadi. Apa yang dimasukkan data Anda biasanya pakai NIK ya, nomor induk nomor kependudukan ya. Anda masukkan namanya, mau kemana nih, kan? Mau kemana? Tadi kamu si Hendrik sering ke Solo apa Semarang? Semarang Solo ya? Ada kereta Semarang Solo ya? Iya, Pak. Saya asli dari Boyolali, Pak. Oh, ada Semarang Solo ya? Muter? Ada, Pak. Muter ya berarti ya. Oke, telah Anda catat terus milih biasanya tiketnya mau duduk di mana gitu kan, bisa milih bisa tidak. Nah, itu ada data-data yang memang dimasukkan dalam sistem di bagian transaction processing system. Ya, jadi benar apa yang Anda sampaikan di sini. Ya, baik di online maupun di GoShow tadi ya. Ya, okay. Ya, ini contoh lain ya. Jadi dari apa yang Anda temui ya. Jadi nanti saya berharap juga Anda bisa melihat
bagaimana sebuah sistem informasi di berbagai kehidupan lah. Anda bisa lihat sehingga tahu proses bisnis seperti apa dan Anda bisa merancang datanya apa ini masukkan, ya kan? Akhirnya database-nya itu bagaimana dirancang. Ya, oke. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan. Ini contoh untuk customer processing sistemnya. Share-nya mana ya share-nya? Nah, oh ya, share screen lagi ya. Ya, oke. Ya, contoh dari ya untuk gaji, misalnya untuk gaji ya. 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 Nah, ini tadi contoh yang lain lagi setelah PPS ada level di atasnya ada business intelligence yang biasanya ada di minimal ya di manajemen informasi sistem. Ya, yang ya paling tidak mereka tahu sebetulnya proses yang ada bagaimana dan informasi yang ada juga seperti apa ya. Contoh di sini bahwa yang ya ini untuk memberikan layanan pada middle management. Jadi kalau tadi penumpangnya Hendrik ada, kemudian ada Prabu juga mungkin naik, saya juga naik misalkan. Nah di level manager di atasnya nanti tahu bahwa kereta api jurusan Semarang Solo pada tanggal berapa ini? Tanggal 6 September membawa penumpang sebanyak 200 orang. Nah, ini. Ya kan? Oh, waktu berangkatnya tepat. Oh ya tepat nih. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang katakan di sini di manajemen sistem ini yang memberikan layanan bagi paling tidak middle management yang akan ya bisa mengetahui dari laporan-laporan tadi. Jadi kalau transaksi posisi sistemnya kan si Hendrik hanya punya tiket. Oh ya besok saya berangkatnya hari ini jam berapa Semarang Solo jam 10 misalkan. Prabu Semarang Solo juga jam 10. Tapi di level manajemen tahu bahwa jam 10 ini kereta itu membawa penumpang sebanyak 200 orang, berangkatnya tepat waktu, misalkan dan sebagainya. Yang kemudian juga nanti sekali lagi ada decision support system yang memang tadi bisa memberikan informasi juga bagi manajemen untuk mengambil putusan dengan cepat. Ya. Wah ini satu contoh keretanya terlambat nih, kenapa? Nah, kan? Ada gangguan listrik misalkan. Oh berarti kereta yang lainnya akan beruntun melalui keterlambatan. Nah, harus apa? Bagaimana? Dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana data-data itu dikumpulkan. Ya tergantung dari organisasinya. Ini contohnya misalkan ya dalam tadi kalau kita melihat contoh ke depan tadi proses bisnis yang ada di sini ya kan? Ini ada bagian sales, ada bagian accounting, ada bagian manufacturing. Pada saat untuk proses ordernya, ya kan? Ini di level ini, di level manajemen, middle management ini, dia akan mendapatkan data dari berbagai macam tempat. Ya, dari 3-4 tempat ini dia dapat. Kalau tadi bagian order, salesnya hanya tahunya ordernya aja. Saya nggak tahu apakah itu dibayar atau belum, ya kan? Yang penting membuat ordernya. Bagian produksi ini, ya produksinya, ya saya nggak tahu siapa yang beli. Pokoknya saya ada pesan berapa 100 lemari, ya saya bikin. Ya. Akunting sebaliknya, wah saya tidak tahu siapa yang buat lemarinya gitu ya. Tapi yang penting saya ada pesanan ini, saya hitunglah uangnya. Ya kan? Nah bagian middle ini nanti dia mendapatkan data dari berbagai macam lokasi tadi yang paling tidak tahu salesnya yang berhasil menjual itu siapa, berarti besok dapat bonus nih misalkan. Pada saat membuat produksi lemarinya berapa jumlahnya,
oh bisa membuat lemari kayu sebanyak 100 misalkan. Kayu 100 berarti ada pemasukan ya anggap saja 100 juta misalkan. Sisi lain, wah ini kayu butuh juga beli dari supplier. Berapa belinya? Oh modalnya adalah 40 juta. Oh berarti ini. Oh, ada bayar pajak dan segala macam ya. Middle management tahu. Akhirnya ada bisa informasi yang menghasilkan report, laporan dan sebagainya. Oh berarti bulan ini ada penjualan lemari sebanyak 100, dibikin 100, beli kayunya adalah 40 juta, kemudian tenaga kerjanya misalkan 20 juta, bermacam-macam misalkan. Berarti labanya 2 juta. Nah ini di level atas. Ya. Oke. Ini kemudian ada contoh lain tentang MIS ya. Ini contohnya jualan lah ya. Maaf. Baik, lanjutan ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam manajemen informasi sistem itu nanti ada report-report yang ya paling tidak report itu adalah dari resume rangkuman daripada aktivitas hariannya. Di TPS bawah operasional hariannya secara rutin ya toh. Di middle management tahu ya informasi yang berasal dari TPS-TPS-nya. TPS ada dari bagian penjualan, bagian produksi, bagian apa namanya akunting dan sebagainya. Contoh misalkan, ya ini contohnya, oh ini di mana? Produknya, ini kode ini, ya kan namanya ini, karpetnya, ya lah. Terjual berapa ini? Oh dari sales bagian Northwest, bagian South, bagian Midwest. Nah, akhirnya totalnya adalah yang terjual ini. Nah, padahal rencananya targetnya jual harganya dapatnya sekian. Ya kan? Nah, bisa kelihatan oh performa dari cabang ini 85%, cuma performa dari daerah South Selatan itu 1,0%. Hanya total wah ternyata performa semuanya penjualannya hanya 90%, tidak sesuai target misalnya. Meskipun ada bagian yang kena bisa mencapai target, ada yang belum, di rata-rata. Nah ini contoh dari manajemen informasi sistem. Ya tergantung kebutuhannya lah. Ya. Seperti tadi, misalkan jual tiket Solo, Semarang, targetnya adalah okupansinya 50%. Hari ini terjual 200 dari berapa? Mungkin 300 kapasitas gerbongnya ya. Besok lagi kejual berapa? 250. Besok lagi turun 150, besok lagi naik. Nah, ini aja rata okupansi rata-rata ini baguslah. Bisa menutup ongkos transportnya, biaya bahan bakarnya, biaya operasional daripada masinisnya dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ini contoh dari penjualannya. Ya. Sisi lain nanti kan baru pada penjualan kan. MAS juga bisa melihat bahwa operasional dari ini cabang-cabang itu biaya dari karyawannya berapa nih gajinya misalnya. Nah, jadi satu sisi kalau kita lihat kemarin yang di sini yang tadi ini oh dari penjualannya dapat nih. Nah, produksinya belum nih ya kan. Nah, pada produksi nanti
berapa harus bayar karyawannya dan sebagainya. Nah, ini satu contoh report di bagian penjualannya. Nah, tapi sekali lagi bagian penjualan hanya satu bagian, ya kan? Padahal ada produksinya. Jadi untuk menyeimbangkan tadi, oke ya. Nah, ini basicnya juga sama, di support system, nanti dari berbagai macam database, dianalisis, diolah begitu ya. Tentunya ada analitik database, ya trennya bagaimana, ya kan. Bisa ada executive support system, ya ini lebih tinggi lagi sebetulnya untuk senior management. Ya, aktivitas rutin yang ada tambahan, jadi nanti bisa dianalisis lebih dalam lagi. Dan juga biasanya ada digital dashboard ya, yang menggambarkan ya, bahwa performanya bagaimana. Ya. Jadi kalau misalkan salesnya jual begini, ini grafik-grafik ini biasanya yang memang memudahkan untuk bisa menganalisis ya. Biasanya kalau untuk dashboard ini ya gambar umumnya ya, lebih pada gambar umumnya nanti biasanya ditambahkan untuk top level management. Ya, jadi kalau top level management itu kalau berpikir terus strategi. Ya, jadi caranya misalkan, wah ini ternyata penumpang dari penumpang kereta yang jurusan Semarang Solo sedikit, targetnya 50% okupansinya hanya bisa 40%. Nah, bagaimana digenjotnya? Oh, ini kalau melihat biaya operasionalnya sekian, oke lah kita turunkan sedikit harganya. Ya semula misalnya harganya 40.000 jadi 30.000, rame nggak? Nah, ya. Setelah turunkan orang pada naik kereta semua misalkan. Nah, ini seperti inilah. Akhirnya kelihatan di dalam dashboard-nya, oh bulan ini naik nih. Ya, kira-kira begitu. Kadang misalkan satu barang harga 100.000, yang beli hanya paling berapa 100 orang. 100.000 harga barangnya dijual, pembelinya harganya 80.000. Ya, atau 70.000 lah misalkan. Yang beli cuma 100 orang. Tapi ini gimana nih caranya nih, kok hanya 100 orang yang beli, untungnya paling cuma 30.000 kali 100. Hanya berapa berarti? 300.000 misalkan. Udah dikasih diskon aja, ya kan? Nah, ini semua datanya dari mana? Dari sini. Dan dikumpulkan, tanya, dilihat kan? Sekarang didiskon aja deh, diskon 20%. Ya. Berarti dia untungnya cuma 10.000. Nah, tapi setelah diskon yang beli 500 orang. Ya, berarti kalikan kan? Berarti sekarang untungnya malah jadi 5 juta, jauh lebih tinggi misalkan. Yang tadi harga sekian tapi diskon yang beli banyak. Akhirnya untungnya jadi banyak. Nah, ini. Nah, semua nanti termonitor di sini levelnya. Ya. Oke, dan nanti sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke enterprise. Nggak ada ya? Oke. Jadi pada dasarnya sekali lagi saya mau tanya nih sebelum saya lanjutkan. Ya, siapa ya? Ya. Nih. Ananda Maria. Ananda. Hadir Pak, maaf. Hadir ya. Saya mau tanya, bedanya TPS dan MIS apa? Gimana Pak? Maaf, putus-putus. Oh, bedanya TPS, Transaction Processing System, dan MIS apa?
Halo, Jonathan Hadi. Iya, Pak. Bedanya TPS dan MAS apa? Yang saya ingat tadi sih, MIS itu, Pak, datanya semua itu tergabung dari 3 tingkatan itu, Pak. 3 tingkatan apa? Tadi kan ada yang accounting, misalnya contohnya sama production, sama sales itu, Pak. Oke, siapa lagi ya? Febrian, apa? Bedanya transaction processing system dan manajemen informasi sistem apa? Farel. Farel, yang lain. Halo. Kalau TPS itu untuk saya sih, kalau TPS itu untuk tadi memproses kumpulan data. Terus kalau MIS apa? MIS. Ya, kalau MIS itu untuk yang nyediain informasinya, Pak. Oke, yang lain? Apa lagi ya? Udah, tanya lagi. Lutfi. Hadir, Pak. Ya, kira-kira apa bedanya TPS dan MIS? Kalau setahu saya, TPS itu untuk mencatat dan memproses data hasil transaksinya tersebut. Kalau MIS itu lebih ke memantau dan mengendalikan bisnisnya. Ya, oke. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama adalah masalah levelnya ya. TPS itu mencatat aktivitas rutin sebetulnya ya. Kuncinya di situ. Sementara MIS itu adalah lebih pada bagaimana nantinya manajemen itu bisa mendapatkan data yang lebih lebih informatif di tingkat level middle-nya, ya. Nah, jadi kuncinya perbedaannya bahwa TPS ini operasionalnya itu rutin harian. Kalau tadi siapa si Hendrik misalkan beli tiket, ya kan? Tiket pergi mana Solo ya. Nah, itu rutinnya di situ nih. Oh, si Hendrik beli, mungkin si Lutfi juga beli, si siapa tadi banyak yang beli. Nah, ya kan? Nah, rutin. Nah, di level manajemen tadi dia akan merangkum ya kebijakan yang di tingkat middle ya. Nah, aktivitas berikutnya itu bagaimana ya kan? Nah, jadi bedanya di situ. Kalau di tingkat TPS yang di bawah operasional itu ya dia tidak mempunyai kebijakan bagaimana organisasi itu dijalankan. Ya. Tapi itu masih ada nanti top level manajemen ada lagi, ya kan? Contoh di informasi siap kita di TPS itu ada Pak Sukiran, ya operatornya, kemudian ada Bu Yayu, ada Pak Kasturi, ya kan? Nah itu operator di operasionalnya, ya kan? Ada yang mau KP dilayani ya, tapi dia tidak mempunyai kebijakan. Ya, tapi di level manajemen MAS ada Kaprodi ini. Wah, ini KP-nya terlambat nih. Kenapa terlambat? Ya, oh ternyata ada masalah di sini. Ya, oh pendaftarannya terlambat kenapa? Nah, itu di level operasional ya. Ternyata pendaftarannya terlambat karena mahasiswa itu mungkin ada masalah. Maaf, misalkan mengisi RS belum bayar UKT ada masalah nih. Nah, apa dilakukan? Oh, ada perpanjangan misalkan. Itu beberapa hal yang mungkin perlu Anda catat ya. Intinya adalah seperti itu. Ya. Oke. Yang sekali lagi bahwa bagaimana data itu diperoleh?
ya di level TPS tadi, sistem yang TPS. Dan untuk manajemen informasi itu mendapatkan data dari level TPS di bawahnya, dari TPS di level bawahnya. Ya, oke. Kalau misalkan Anda pergi di supermarket gitu ya, itu yang transaksi proses sistemnya itu kasir-kasir ya, misalkan. Dan di manajer kasirnya apa namanya saya nggak tahu lah, manajer penjualan misalkan ya, ketahuan bahwa totalnya adalah hari ini dari kasir 1 penjualannya 50 juta, kasir 2 50 juta, kasir 3 30 juta dan seterusnya. Berarti total hari ini ada 10 kasir kurang lebih 400 juta supermarket misalkan seperti itu. Nah, jadi di TPS ini inilah data masuk. Ya, sementara MKS ini itu memperoleh data dari bagian TPS dan MAS ini digunakan untuk level middle management untuk bisa melakukan satu langkah-langkah aktivitas operasionalnya sebetulnya, ya kebijakan operasionalnya. Jadi misalkan, oh ini dari data bulan ini kasir itu menjual apa ya, menjual mie instan habis banyak sekali. Oh ternyata kita harus beli mie instan lagi misal-misal. Oh gulanya mungkin ini lagi apa murah misalkan, ternyata banyak yang beli. Nah, terus ya udah dinaikkan pembeliannya lagi atau stoknya. Nah jadi seperti itu ya. Baik, ya saya pikir mungkin hari ini kita cukupkan aja sampai sini ya untuk ini. Mungkin saya beri tugas ini pada Anda semuanya. Anda mencoba untuk mencari satu organisasi, satu perusahaan gitu yang mempunyai yang menerapkan informasi. Coba Anda amati, ya. Nah, nanti ya barang satu lembar atau 2 halaman, 1 halaman 2 halaman Anda ketikkan, ya kan? Ceritakan tentang perusahaan itu. Ceritakan tentang organisasi itu. Ceritakan tentang layanan itu. Monggo silakan. Ya, tugasnya itu. Nah, bisa diterima? Bisa, Jadi Pak. saya berharap Pak. bahwa Anda nanti bisa melihat bagaimana TPS yang ada di sana, bagaimana mungkin MAS di sana, ya bisa saja bahwa perusahaan ini perusahaan yang abstrak ya, imajiner ya, pasti imajiner. Ya, Anda misalnya saya mau besok suatu saat akan membuat perusahaan misalnya. Ya Anda bisa berimajinasi membuat perusahaan imajiner yang menggambarkan ya bagaimana aktivitasnya, kira-kira proses bisnisnya apa, kemudian TPS yang ada bagaimana, ya, kemudian ada MAS-nya, ada manajemen. Bisa diterima? Nih? Izin tanya Pak, mau Ya, konfirmasi lagi tadi. Berarti tugasnya tadi mencari satu organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem informasi gitu ya Pak? Terus ya. di Anda dalamnya ceritakan tuh tentang perusahaan itu, iya. apa gitu ya. Sekali lagi perusahaan itu bisa ya bukan perusahaan apapun lah, bisa real, bisa imajiner ya. Karena memang saya tidak mau memasang Anda harus datang kemana, tapi kalau Anda punya misalkan menggambarkan, oh begini, satu contoh tadi perusahaan kereta api, ini ada perusahaan bus begini misalkan. Ya, monggo silakan ya, banyak sekali contoh. Ya, satu lagi buat contohnya berarti boleh samakah apa harus beda-beda buat tiap ini peserta, tiap anak ini? Ya, pribadi ini tugas individu ya. Nah, ini tugas ini nanti akan berjenjang terus dipakai ke belakang. Ya. Oke, Pak. Ya, jadi nanti kalau tugasnya sama nanti dibagi aja nilainya gitu ya. Oke, baik, Pak. Nah, mungkin gitu ya. Pak. Oke. Baik, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Ini masih ada sebagian tapi kayaknya nanggung deh kalau saya lanjutkan nanti.
untuk enterprise dan besok insya Allah kita melihat ke bisnis proses modelnya ya. Saya berharap bahwa Anda paling tidak bisa menggambarkan, ya, nanti bisa mendesain seperti apa, meskipun implementasinya belum, tapi paling tidak Anda punya gambaran, menggambarkan bagaimana sistem informasi itu nanti akan dibikin. Ya, jadi Anda harus bisa melihat dari sisi kemarin dimensi apa, manajemen, organisasi, dan teknologi. Nah, ini harus Anda lihat, ada muncul di dalam tugas Anda ini. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak Mungkin ada, dari saya lagi, Pak. Ini bukan pertanyaan sih, mungkin minta buat yang PPT tadi bisa di-share ya, Pak. Oke, ya nanti saya share ya. Yang kemarin sama Oke, ini nanti makasih, saya Pak. share. Oke. Baik, kalau nggak ada yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu minggu depannya. Baik, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.